Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada siapa saja telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Bayangkan, 2 kambing legowo dijual oleh orang tua, gerobak bakso pikulan menapak jalanan sempit Jakarta, dan sebuah hati yang memilih ikhlas serta sedekah sebagai pedoman hidup. Inilah kisah Jumali dari Boyolali yang menyambut keberkahan 1 Muharram dengan iman, kerja keras, dan sedekah jariah. Alhamdulillah, kita bersyukur dipertemukan kembali dengan 1 Muharram, bulan penuh keberkahan dan momentum menata kembali niat dan langkah hidup. Kisah ini adalah potret nyata seorang anak desa bernama Jumali. Hanya lulusan SD, ia merantau ke Jakarta dengan bekal jual 2 kambing orang tua, gerobak bakso kecil, dan doa tak tergoyahkan. Hari demi hari, ia menapaki gang sempit, hujan deras, hingga jiwa lelah dan luka, namun tak pernah berhenti menabur keikhlasan dan sedekah, serta dari keterbatasan, ujian, sedekah, keberkahan hingga komunitas mandiri yang ia bangun. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk menjemput taubat, meraih keberkahan, dan mewariskan amal jariah, seraya masuk ke lembar tahun baru Islam dengan hati yang bersih dan penuh harapan. Selamat menyambut 1 Muharram 1447 Haji, semoga Allah meridhau setiap langkah kita. Di sebuah pojok desa yang dikelilingi hamparan sawah meneduhkan di Kabupaten Boyolali, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jumali. Lahir dari keluarga petani sederhana, sejak kecil ia terbiasa melihat orang tua dan saudaranya bekerja di ladang, mengolah tanah, menanam padi, dan merawat hewan ternak kecil-kecilan. Keseharian mereka diwarnai peluh pagi dan gemericik air dari selang penyiraman padi, rutinitas yang penuh syukur, meski setiap butir padi diagungkan sebagai simbol rezeki dan keberkahan. Namun, kehidupan tidak selalu ramah. Lahan sempit yang mereka garap menghasilkan panen cukup untuk makan dan membayar kebutuhan sekolah, tapi tak cukup untuk merangkai masa depan yang lebih cerah. Sekali atau 2 kali setiap tahunnya, ayah dan ibu Jumali menyembelih 1 atau 2 kambing dari ternak kecil mereka sebagai wujud rasa syukur atau kebutuhan mendadak. Kambing-kambing ini dipelihara dengan penuh kasih sayang, diberi rumput segar dan tinggal di kandang yang dibangun dengan kerja keras semata, tanpa bantuan modal besar. Suatu ketika, ayah Jumali menghadap anaknya sambil meletakkan 2 kambing gemuk di kandang keluarga. "Jumali, nak, tahun ini kita hanya mampu menyekolahkanmu sampai SD. Namun intinya aku titip doa dan keikhlasanmu. Biar aku dan ibumu jual 2 kambing ini, buat modal awal jika kamu ingin mencoba peruntungan di Jakarta." Air mata Jumali berdesir mendengar keputusan itu. Ia tahu betul kambing-kambing tersebut bukan hanya hewan ternak biasa, melainkan simbol pengorbanan keluarga. Ibu Jumali pun menambahkan, "Nak, jual kambing ini hanya sekali saja. Harap kamu gunakan sebaik-baiknya. Semoga Allah memudahkan jalanmu dan menggantinya dengan rezeki yang lebih besar." Di hadapan keluarganya, Jumali menyematkan niat, "Ya Allah, semoga kambing ini jadi wasilah dan jalan untuk rezeki berkah, untuk ibu bapak, untuk anak cucu, untuk kami semua." Doanya sederhana, tulus, dan penuh harap. Setelah kambing itu terjual, aliran dana sederhana mengalir. Seketika, Jumali membawa modal pas-pasan, cash beberapa ratus ribu rupiah dan sebuah gerobak kayu kecil hasil barter dengan teman desa. Modal itu ia sebutnya sebagai modal iman, karena bukan hanya uang, melainkan harapan dan doa orang tua yang melekat kuat di setiap langkahnya. Persiapan mengantarkannya ke Jakarta berjalan dengan haru. Selama beberapa minggu sebelum keberangkatannya, ia membantu orang tua menyelesaikan panen, memanen padi, membersihkan rumput,
menyiram tanaman, dan bahkan menemani ibu ke pasar desa, membantu menimbang cabai rawit, dan sayuran lainnya. Setiap ada kesempatan, ia menabung sisa Rp5.000 atau Rp10.000, walau tak banyak, namun berarti. Ketika hari keberangkatan tiba, seluruh keluarga, tetangga, bahkan teman masa kecil berkumpul di depan rumah kayu berbingkai bambu. Ayah memberi nasihat, "Jumali, kerja keras dan jangan lupa sholat. Sulap modal kecilmu jadi keberkahan, dan jangan kau lupakan kami di sini." Ibu mengusap punggungnya, memeluknya erat, dan meneteskan air mata bangga sekaligus khawatir. Ia mendoakan anaknya dalam doa. "Ya Allah, peliharalah anakku ini, mudahkan jalannya, jauhkan dari celaka, gandakan rezekinya, buat ia tetap ingat jalan pulang." Jumali mengangguk, menahan haru dan memeluk kembali semua orang terkasih. Dalam hatinya terucap janji, "Insya Allah, aku akan kembali dengan kebanggaan, rumah yang layak, rezeki berkah, dan bermanfaat untuk kampung halaman." "Jumali, nak, tahun ini kita hanya mampu menyekolahkanmu sampai SD. Namun intinya aku titip doa dan keikhlasanmu. Biar aku dan ibumu jual 2 kambing ini, buat modal awal jika kamu ingin mencoba peruntungan di Jakarta." Air mata Jumali berdesir mendengar keputusan itu. Ia tahu betul kambing-kambing tersebut bukan hanya hewan ternak biasa, melainkan simbol pengorbanan keluarga. Ibu Jumali pun menambahkan, "Nah, jual kambing ini hanya sekali saja. Harap kamu gunakan sebaik-baiknya. Semoga Allah memudahkan jalanmu dan menggantinya dengan rezeki yang lebih besar." Di hadapan keluarganya, Jumali menyematkan niat, "Ya Allah, semoga kambing ini jadi wasilah dan jalan untuk rezeki berkah, untuk ibu bapak, untuk anak cucu, untuk kami semua." Doanya sederhana, tulus, dan penuh harap. Setelah kambing itu terjual, aliran dana sederhana mengalir. Seketika, Jumali membawa modal pas-pasan, cash beberapa Rp100.000 dan sebuah gerobak kayu kecil hasil barter dengan teman desa. Modal itu ia sebutnya sebagai modal iman, karena bukan hanya uang, melainkan harapan dan doa orang tua yang melekat kuat di setiap langkahnya. Persiapan mengantarkannya ke Jakarta berjalan dengan haru. Selama beberapa minggu sebelum keberangkatannya, ia membantu orang tua menyelesaikan panen, memanen padi, membersihkan rumput, menyiram tanaman, dan bahkan menemani ibu ke pasar desa, membantu menimbang cabai rawit, dan sayuran lainnya. Setiap ada kesempatan, ia menabung sisa Rp5.000 atau Rp10.000, walau tak banyak, namun berarti. Ketika hari keberangkatan tiba, seluruh keluarga, tetangga, bahkan teman masa kecil berkumpul di depan rumah kayu berbingkai bambu. Ayah memberi nasihat, "Jumali, kerja keras dan jangan lupa sholat. Sulap modal kecilmu jadi keberkahan dan jangan kau lupakan kami di sini." Ibu mengusap punggungnya, memeluknya erat, dan meneteskan air mata bangga sekaligus khawatir. Ia mendoakan anaknya dalam doa. "Ya Allah, peliharalah anakku ini, mudahkan jalannya, jauhkan dari celaka, gandakan rezekinya, buat ia tetap ingat jalan pulang." Jumali mengangguk, menahan haru dan memeluk kembali semua orang terkasih. Dalam hatinya terucap janji, "Insya Allah, aku akan kembali dengan kebanggaan, rumah yang layak, rezeki berkah, dan bermanfaat untuk kampung halaman." Perjalanan Jumali ke Jakarta penuh harapan. Ia meninggalkan desa dengan modal kecil, uang hasil jual kambing 2 ekor dan gerobak kayu, namun membawa beban doa yang lebih berat. Di bus antar kota malam itu, ia termenung memandang lampu-lampu jalanan, bertanya dalam hati, "Apakah kulupakan kampung dan orang tua jika nanti banyak uang? Atau justru pekerjaan ini menjadi jalan untuk membahagiakan mereka?" Ia bertekad, jika nanti hasil berjualan bakso menipis, ia takkan putus asa. Ia akan kembali ke desa, ke sawah, dan melanjutkan hidup seperti dulu dengan penuh syukur. Namun jika Allah mentakdirkannya sukses di sana, ia akan menunaikan janji untuk membahagiakan keluarga, membangun rumah kayu atau beton di desa, dan menghadirkan surga kecil untuk orang tua dan adik-adiknya. Modal kambing yang dulu tak berarti bagi banyak orang,
kini menjadi awal revolusi hidup seorang anak desa dengan mimpi besar. Gerobak kecil tempat ia akan memasak dan menjajakan bakso keliling itu seperti sebuah tongkat nabi yang akan ia bawa ke pelosok kampung kota. Tukang bakso pikulan, sebutan yang sederhana, akan menjadi simbol perjuangan, keberkahan, dan keikhlasan. Setiba di Jakarta, udara pagi pertama terasa berbeda, padat, bising, dan penuh hiruk pikuk orang-orang yang mengejar mimpi. Bagai kerumunan semut yang tak kenal lelah, warga kota terus berlalu lalang dengan wajah penuh tekad. Di antara semuanya, berdirilah Jumali, anak desa asal Boyolali, yang memikul sebuah gerobak bakso kayu kecil, modal iman, dari hasil jual kambing orang tuanya. Ketika turun dari bus antar kota, Jumali hanya membawa 2 kantong plastik berisi bumbu bakso, bakso beku, telur, dan plastik untuk kemasan. Tak ada yang menjodohkan tempat tinggal, ia hanya memiliki alamat kos sederhana dekat gang sempit di pinggir kota. Dengan napas dalam, ia berjalan mengikuti arahan seseorang. Gang ini, Mas. 20 langkah masuk, ada kos-kosan abu-abu. Kamar kos berukuran 2-3 meter itu cukup untuk tidur dan meletakkan gerobak saat malam. Kursi plastik, meja kecil untuk memasak, dan hanging apabila musim hujan. Jauh berbeda dengan rumah kayu di kandang bambu di Boyolali, tapi menjadi saksi awal sebuah perjuangan besar. Setiap hari dimulai pukul 5 pagi, bangun, sholat subuh, kemudian menyiapkan bakso dan kuah di dapur umum kecil kosan. Gerobak ditolak perlahan menuju jalan utama. Tanpa peta, ia jalan mengikuti intuisi, jika jalan itu ramai, berarti banyak orang lalu lalang. Ia pun mulai menjajakan bakso di area permukiman padat, dekat kantor, dan jalan setapak yang biasa dilalui tukang ojek. Berbeda dengan pedagang bakso dorong yang biasa melekat harga bakso Rp10.000 per mangkuk, Jumali punya strategi harga fleksibel. Ia menimbang aktivitas pembeli, anak sekolah, tukang ojek, pegawai kantoran, dan ibu-ibu. Ada yang ia beri dengan Rp1.200 sekadarnya. Ada pula yang ia bujuk, cukup Rp5.000, Mas, Bu. Jadilah bakso itu bukan semata dagangan, tetapi ladang sedekah kecil di setiap mangkuknya. Banyak pelanggan kecil merasa terbantu, karena di tengah kerasnya kota, harga bakso murah seperti oase. Ia sering melihat anak sekolah yang masih mengenakan seragam kusam, mengambil sambil menutup wajah malu-malu sambil menjawab, "Iya, Pak." Pak Jumali tidak hanya menjual makanan, ia memberikan kelegaan bagi yang lelah dan lapar, lewat gigitan bakso dan seteguk kuah hangat. Bekerja di jalanan berarti bergantung pada cuaca. Hujan deras datang tiba-tiba, membuat jalan jadi licin, dagangan harus ditutupi plastik, dan pembeli pun menghilang satu persatu. Wajahnya basah bukan karena air saja, tetapi juga keringat dingin karena takut dagangan tidak laku. Ketika pijakan menjadi becek dan gerobak susah didorong, ia tetap maju. Setiap langkahnya bak simfoni kesabaran antara angin menerpa dan hujan mendera. Malahan, ada kejadian tragis. Ia hampir tergelincir di jalan menurun saat menolak gerobak bakso berat oleh air hujan. Plastik biar kuat, tapi manusia tetap manusia. Ia terpeleset dan lututnya tertimpa bakso mangkuk plastik yang bergelimpangan. Darah mengalir kecil dari luka, namun semangatnya lebih besar. "Seperti lukaku ini, aku akan sembuh," gumamnya pelan. Keliling ke berbagai lingkungan artinya berjumpa banyak jenis orang. Di perumahan sederhana, ia mengenal sosok kuli bangunan yang menanti sambil berkata, "Pak, siap 1 mangkok panas ya." Di jalan kampus, mahasiswa memberi tips senyum dan sebotol air mineral. Di gang perkampungan tua, ibu-ibu memanggil, "Mas, tunggu ya, 2 mangkuk buat anak saya." Selama 2 bulan, ia membangun relasi yang lebih berharga daripada uang. Ia menciptakan pelanggan tetap dari hati. Keberadaan gerobak kecilnya menjadi magnet bagi orang-orang yang haus keakraban dan kehangatan. Di mana ada perkampungan dan perumahan berisi jiwa lelah, di situ Pak Jumali bakso pikulan hadir. Kesuksesan awal memperkenalkan bakso pikulan, walau ia tahu ini bukan akhir. Ia mulai mencatat, di kertas lusuh di dalam gerobak,
berapa mangkuk terjual setiap rute, dari gang sempit, gang besar, perumahan, hingga jalan raya. Ia menghitung rata-rata pendapatan tiap hari dan menghitung biaya setiap bulan dari papeh yang ia kumpulkan. Ia menyisihkan sebagian untuk modal berikutnya, tambah stok, beli lapisan plastik lebih kuat, dan cadangan uang untuk kebutuhan mendadak kala usahanya dibayangi musim hujan. Perhitungannya sederhana, namun disiplin adalah kunci. Hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan mangkuk, menjaga ramah tamah, dan memilih rute dengan potensi pembeli tinggi menjadi bekalnya. Ia berdoa, "Ya Allah, semoga usaha kecil ini kau berkahi. Kiranya bukan hanya kami yang makan, tapi kau jaga lidah, hati, dan keberkahan jualanku." Di akhir bulan kedua, sebuah pertanda kecil muncul. Ia mampu menabung dari modal awalnya, walau belum banyak. Tapi, sesuatu yang lebih penting dari uang, ia melihat senyum tulus pelanggan setiap kali menyantap bakso. Panggilan, Pak Jumali, menjadi semacam penghormatan sopan di tengah kesibukan kota. Sekali waktu, seorang ibu tua membisik di telinganya, "Nak, semoga rezekimu bertambah, ibu dan bapakmu di sana pasti bangga." Endapa hati Jumali sesaat tergetar, karena yang mendorongnya bukan gemerlap Jakarta, tetapi doa dan senyuman tulus dari orang asing. Langkah-langkah Jumali di jalanan ibu kota Jakarta mulai mantap, namun tak lama kemudian datang berbagai ujian nyata, ujian fisik dan mental yang kerap membuatnya tersadar bahwa perjuangan tak pernah lepas dari riuhnya kehidupan. Musim hujan di Jakarta datang tak kenal jadwal. Dari langit biru cerah bisa tiba-tiba berubah menjadi mendung gelap dalam hitungan menit, lalu hujan lebat mengguyur tanpa ampun. Suatu sore, saat gerobak penuh mangkuk siap saji di bagian atas, hujan tiba-tiba membasahi seluruh jalan, menjadikan aspal seperti kubangan licin. Plastik pelindung tipis tak cukup menahan air, kuah bakso tercampur dan aroma harum menjadi remuk dalam gelombang air. Jumali harus segera mencari tempat berteduh. Ia berlari memegang gerobak, bahkan lututnya terkilir karena tergelincir. Saat ia terjatuh, panggilan batin memanggilnya. Apakah lebih baik menyerah atau tetap bangkit? Dengan napas tertatih, ia bangkit, berusaha menutupi dagangan dengan plastik tebal dan memberesi semua mangkuk yang pecah. Oh, beri aku kesabaran, gumamnya, mencoba mencari hikmah, bahwa ujian ini menjaga niatnya dari keangkuhan. Jika usaha mudah, apakah keberkahan dapat ia rasakan? Memikul gerobak bakso bukan sekadar mendorong, ia memikul berat bukan hanya dagangan, tetapi harapan dan doa dari orang tua di kampung. Jalanan gang perkampungan tua, berbatu, dan sempit menjadi tantangan tersendiri. Pada satu malam, saat hendak pulang, gerobak tersangkut di batu, rodanya terjebat. Ia harus meniup nafas panjang, kemudian menggunakan tenaga penuh untuk mengangkatnya. Badannya penuh luka lecet dan bengkak, namun setiap gesekan terasa bagaikan ukiran pendidikan tentang keteguhan dan keuletan. Seringkali, hari terasa panjang, dari pukul 5 pagi hingga 8 malam, tanpa henti melayani warga. Tangannya pegal, kakinya lelah, napasnya sesak setelah hujan dan beban berat. Namun ia tak pernah menyerah. Ia tahu, inilah bagian dari perjalanan menuju keberkahan yang ia idamkan. Suatu sore menjelang malam, Jumali berhenti di pinggir jalan di sebuah perumahan elit. Seorang warga yang terlihat mabuk menghampiri. "Mas, bakso lo harganya berapa?" 5.000 per mangkuk, Mas." 5.000? Mahal. Ambil sekalian 2 mangkuk, tapi jangan ngikutin harga enggak jelas. Mabuk, marah, dan kasar, 3 elemen berbahaya yang bisa merusak semangat. Jumali menghindar, memilih diam dan menenangkan dirinya dengan doa di dalam hati. "Ya Allah, peliharalah aku dari celaka dan jaga lidahku." Ia memilih berpindah ke tempat lain tanpa adu suara, karena bagi Jumali, menjaga akhlak adalah harga tertinggi di jalan dakwah kecilnya. Suatu malam, setelah dagang habis, ia duduk di sudut kosannya kecil. Tirai sudah ditutup, sepi menyelimuti. Di sudut itu, ia mengelap wajah dan mengingat anak-anak di kampung, 2 adik laki-lakinya yang masih SD, yang sering menanyakan kapan ia pulang. Rasa rindu dan lelah bertemu di titik yang sama.
Tangannya meraba dompet, melihat angka kecil saldo tabungan. Cukup untuk esok, tapi tak cukup untuk rumah kontrakan bulan berikut. Peluh menetes di pipi, namun di situ lahir keteguhan baru. Gagal bukan berarti berhenti. Jatuh bukan berarti berhenti berjuang. Ia berdoa panjang. Ya Allah, kupohon kokohkan hatiku pada jalan ini. Aku lelah, tapi bukan menyerah. Aku lapar, tapi bukan menuntut. Kau jadikan aku pelaku dakwah kecil, meski lewat dagangan bakso. Dalam kegelisahan itu, ada titik cerah yang datang saat ia menjual beberapa mangkuk ke tetangga kos yang memberi senyum dan secangkir air hangat. Ia melihat rumah kos lain, di mana hidup berbeda. Ada tukang ojek, penjaga toko, bahkan mahasiswa yang kadang membantu mencuci gelas bakso bekas atau menyajikan sambal. Kebersamaan itu memberi rasa bahwa ia tidak sendiri. Setiap hari Jumali belajar dari keragaman manusia, bagaimana menyapa sopan, menjaga pandangan saat melayani, mengajarkan anak-anak kecil tentang bahagia dengan satu mangkuk bakso hangat. Ia makin menyadari bahwa kekayaan tak hanya ditakar dari uang, tapi dari keikhlasan dan hubungan sosial yang ia bangun. Hari-hari terus berjalan dengan lika-liku. Ujian fisik dan mental datang silih berganti, tapi setiap batu loncatan ia kekalkan sebagai pelajaran hidup. Ia mencatat tantangan dalam benak, hujan, beban, luka, mabuk, lelah, dan air mata. Tetapi di sana pula ia mencatat kebijaksanaan, sabar, berdoa, menjaga akhlak, menjaga jalinan silaturahmi, dan menguatkan niat di atas prinsip syariah. Kini setiap alunan doa Jumali terdengar semakin khusyuk. Doanya bukan hanya memohon rizki, tetapi juga meminta kemudahan menghadapi ujian, kekuatan untuk berbuat baik, dan dijadikan jalan bagi dirinya dan orang tua di kampung untuk merasakan keberkahan. Setelah melewati berbagai ujian fisik dan mental di jalanan Jakarta, Jumali menyadari bahwa keberhasilan usaha baksonya tidak hanya bergantung pada kerja keras dan strategi, tetapi juga sangat terkait dengan keikhlasan hati dan kemurahan dalam sedekah. Mulai bab ini, kita melihat bagaimana benih-benih keikhlasan tumbuh menjadi pohon keberkahan yang menaungi hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Sebelumnya, Jumali mulai menaruh prinsip fleksibilitas harga, menjual seharga kemampuan pembeli, bahkan memberi gratis jika diperlukan. Kini ia menekankan satu hal, niat berjualan bukan semata mengejar profit, tetapi juga beribadah kepada Allah. Setiap pagi sebelum melangkah, Jumali selalu berdoa, "Ya Allah, mudahkan aku hari ini, berilah rezeki yang berkah agar setiap mangkuk bakso yang aku layani menjadi ladang pahala, bukan sekadar penghasilan." Doa itu bukan formalitas. Ia mulai merasakan kelegaan batin ketika dagangannya habis dan hatinya ringan, saat orang yang tak mampu bisa makan, saat ia menolak adu mulut dengan pelanggan kasar, memilih mengabarkan salam dan senyum daripada emosi. Sedekah menjadi aspek penting dalam strategi keberkahan Jumali. Setiap Jumat, ia sengaja menyisihkan sebagian penghasilannya, bahkan sebelum menimbang kebutuhan pribadi di rumah kos, untuk dibagikan pada yang membutuhkan. Tukang parkir yang setia berbagai sudut jalan, gelandangan di terminal, hingga anak kecil yang bermain di gang. Ia tercuplik sebagai sedekah kecil. Menurut kisah Pak Ahmad yang mengalami titik balik hidup setelah istiqomah bersedekah, Jumali percaya hal serupa bisa terjadi. Dari memberi sedikit, Allah bisa mengganti berkali lipat, atau menumbuhkan rasa syukur dalam hati dan pembeli setia yang merasa tersentuh. Ada suatu saat usaha baksonya menurun, karena hujan berkepanjangan. Ia hanya mampu menjual sedikit, dan sisa dagangan membusuk. Saat menata kembali alat, tiba-tiba muncul seorang donatur kecil, seorang ibu yang merasa tergerak oleh kesabarannya dan menitipkan amplop berisi uang. Walau nominalnya sederhana, hal itu adalah isyarat bahwa tidak ada yang sia-sia. Allah menghargai usaha dan kejujuran. Fenomena ini mirip dengan kisah inspiratif, di mana sedekah menolak bala dan membuka pintu rezeki. Bahkan saat ia merasa gagal, Allah mengulurkan bantuan tak terduga, meneguhkan keyakinannya terhadap janji ilahi. Jumali meyakini bahwa menyisihkan sedekah saat rezeki terasa sempit merupakan bentuk ujian iman.
Seperti sabda Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sedekah meskipun sedikit justru kuat membuka pintu rezeki, ia pun berani menyisihkan beberapa ribu rupiah meski saldo tabungannya sedang cekat. Momen ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa sedekah bukan hanya amal bagi yang mampu, tetapi kebutuhan spiritual yang mendekatkan dirinya pada Allah. Bahkan saat refleksi malam pun, keikhlasan itu menjadikan ia tak putus asa membuka mata esok hari. Tak hanya memberi sendiri, Jumali mengajak mereka yang baru bekerja untuk ikut menerapkan sedekah kecil-kecilan. Ia sering mengingatkan rekan pikulannya, kalau kita ikhlas memberi 1 mangkuk, Allah bisa mengganti 1000 kali lipat dalam bentuk dukungan, dalam bentuk jalan keluar dari sempitnya hidup. Dengan kebiasaan tulus memberi, reputasi gerobaknya makin harum. Pelanggan dari beragam latar tergugah membeli bukan sekadar bakso, tetapi ikut menyemai keberkahan lewat bisnis kecilnya. Hal ini selaras dengan cerita Pak Ahmad dan Ibu Rini yang sedekah membuka pintu rezeki dan kemurahan Allah. Sedekah dan keikhlasan tak hanya membentuk jalur finansial, tapi juga spiritual. Setelah berjualan, Jumali rutin mengaji bersama beberapa pembeli dan teman kos di teras kos. Ia membahas ayat-ayat tentang sedekah dan keberkahan rezeki, berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah dan Quran Surat Al-Hadid maupun hadis Tirmidzi tentang pahala sedekah dan kehadiran perisai dari neraka sang dermawan. Ritual ini memberi energi baru. Penutup gerobak pun iring hati bukan hanya karena takut hujan, tetapi juga karena sumpah terhadap trim kejernihan hati. Langkah demi langkah, dari pikulan di ganggang sempit hingga gerobak kios bakso kecil, kini nyata bahwa usaha dan doa Jumali mulai menghasilkan buah keberkahan. Setelah setahun menjajakan bakso keliling dengan keuletan, Jumali perlahan mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk cicilan rumah layak di pinggiran Jakarta. Rumah kontrakan digantikan dengan rumah sendiri yang lebih kokoh, dinding bata, lantai keramik, kamar luas, dan halaman kecil untuk menjemur mangkuk, plastik, serta menanam sayuran sederhana. Alhamdulillah, bisiknya di malam pertamanya tidur di lantai yang bukan kos. Ini bukan sekadar tempat berteduh, tetapi hasil doa orang tua, sedekah Jumat, dan doa pelanggan. Rumah itu bukan kemewahan, justru ia simbol doa yang dijawab, tanda bahwa keberkahan sudah tampak nyata. Dahaga perjuangan di jalanan warna-warni Jakarta telah membekas menjadi fondasi kehidupan yang lebih aman dan mulia. Tidak puas hanya membahagiakan diri di kota, Jumali juga kembali menanamkan hasil jerihnya di desa. Sebuah sawah kecil di Boyolali dibeli sebagai bentuk istiqomah. Sawah ini bukan hanya untuk profit, ia ingin menunjukkan bahwa merantau bukan berarti berpaling dari asal muasal. Setiap kali pulang, ia melihat tanah itu ditanami padi, mengairi irigasi sederhana, dan dipanen dengan tangan-tangan penuh syukur. Melalui sawah itu pula, ia memperkenalkan nilai usaha, sabar, dan berbagi, bahwa rezeki bisa datang dari kota ke desa, dari kerja keras hingga benda spiritual berupa doa dan sedekah. 2 anak Jumali, Amin dan Nur, dulu hanya mengenal lingkungan desa. Kini keduanya bersekolah di SD Negeri Baik di pinggiran kota Depok, dekat rumah ayahnya. Dengan seragam rapi, tas baru, alat tulis lengkap, mereka menanti jemputan ojol yang tak lagi dikayuh kaki seperti dulu. Abah ingin kalian pintar, jujur, dan mampu jadi hamba bermanfaat, pesan Jumali suatu sore. Pendidikan mereka bukan hanya tentang membaca dan berhitung, tetapi juga mengenalkan keimanan, sedekah, dan karakter kuat, benih keberkahan untuk generasi berikutnya. Kini, pola menabung Jumali semakin disiplin dan berkembang. Tidak lagi dompet plastik di gerobak, tetapi rekening bank untuk dana darurat, tabungan anak, serta kas usaha. Sambil tersenyum, ia pun memeriksa saldo setelah meninggalkan gerobak untuk anak kos, menyadari bahwa sedekah tetap menyisihkan sedikit setiap Jumat, bahkan saat saldo belum besar, seperti saat belajar bersedekah dalam keterbatasan. Perubahan ini mengajarkannya bahwa keberkahan bukan hanya uang yang meningkat, tetapi sistem kehidupan yang terkelola dengan matang, seimbang antara usaha, sedekah, dan investasi spiritual. Berbekal modal pertama plus keuntungan, Jumali menyewa tempat kecil di pinggir jalan utama yang lebih ramai. Kios itu bukan sekadar titik dagang,
Ia menjadi rumah kedua pelanggan, pelita bagi warga setempat. Ia merancang kios dengan branding sederhana, Bakso Berkah Pak Jumali. Meski menu tetap bakso murah, ia tetap mempertahankan prinsip harga fleksibel, sedekah kecil bagi yang tak punya uang, serta senyuman tulus. Kios ini dikelola bersama 5 orang dari desanya sebagai pegawai bakso pikulan. Satu di antaranya, Barno, berhasil mandiri membuka usaha tahu keliling setelah setahun bekerja, menjadi cerminan, transfer berkah, dari Jumali. Orang tua di kampung halaman mereka bangga melihat rumah kota dan sawah yang tumbuh, juga gerai kecil sebagai pusat usaha mandiri dari anak desa. Dalam kenduri keluarga yang sederhana, Jumali tidak hanya dirayakan sebagai anak sukses, tetapi juga sebagai simbol imam keluarga yang telah membawa perubahan bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga orang tua, anak-anak, dan rekan-rekannya. Ia pun memberikan contoh yang utuh. Modal iman bisa bersanding dengan skema tabungan, sedekah, keuletan, dan melayani orang lain. Berkah yang diraih tidak membuat Jumali angkuh. Justru ia sadar bahwa ini amanah besar dari Allah. Ia selalu memperbaiki solat, baca Al-Quran dengan khusyuk di pagi hari, dan rutin berkonsultasi melalui pengajian kampung dan majelis pengajian keliling yang sebagian ia biayai dari kios. Ia faham bahwa pintu rezeki yang terbuka bukan untuk dipelihara sendiri, tapi harus digulirkan lagi dalam bentuk sedekah, amalan sosial, dan pemberdayaan tetangga, layaknya kisah sedekah yang membuka pintu lebih banyak pintu rezeki. Pasca kelahiran rumah di Jakarta, sawah di kampung, serta kios bakso yang berkembang, Jumali melangkah lebih jauh. Ia sadar bahwa keberhasilannya bukan semata untuk dinikmati sendiri, tetapi juga sebagai modal membangun komunitas mandiri dan mewariskan saham pahala yang langgeng, sedekah jariah. Dalam Quran dan hadits, sedekah jariah disebut sebagai amal yang pahalanya tetap mengalir. Bahkan setelah wafat meletakkan dasar pemikiran itu, Jumali mulai mencari cara konkret agar amalnya bisa memberi manfaat luas dan terus-menerus. Ide pertamanya, wakaf air bersih untuk perkampungan di sudut kota yang kesulitan akses air. Ia menyisihkan sebagian keuntungan kios untuk pembangunan bak penampung sederhana serta selang distribusi. Meski kecil, manfaatnya nyata. Keluarga miskin kini bisa mencuci, masak, dan minum tanpa harus membeli galon. Lanjut, ia memfikirkan ilmu sebagai sedekah jariah kasih. Di halaman belakang kios, ia sediakan pojok baca gratis, rak buku kecil berisi buku anak-anak dan Al-Quran. Setiap sore, anak tetangga boleh membaca atau mendengarkan cerita dari kakak penjaga kios. Sebab, hadits menyebut ilmu yang bermanfaat juga sedekah jariah dan pahala berlanjut sepanjang pusaran angin waktu. Taman bacaan itu akhirnya menarik perhatian komunitas. Orang tua mulai membawa anak-anaknya, dan Jumali rupanya perlu menambah buku. Ia bersama beberapa rekan dan pelanggan menghimpun donasi buku. Harapannya sederhana, mencetak generasi yang cerdas, sadar agama, dan siap memberi manfaat. Dalam beberapa rapat kecil komunitas, Jumali memperkenalkan program simpan pinjam syariah bagi pedagang kecil sekitar kiosnya. Dana awal berasal dari donasi, dana darurat kios, dan sisa sedekah jariah dikelola bersama dalam sebuah koperasi mikro berbasis masyarakat sederhana. Pedagang bakso pikulan dari desa bisa meminjam modal kecil untuk tambah stok, membeli plastik, atau menyewa tempat. Sistemnya transparan, tidak ada bunga, hanya bagi hasil kecil yang ditahan untuk biaya operasional serta sedekah jariah berikutnya. Dampaknya, pedagang bisa berkembang, anak yatim bisa terbantu, dan pahala jariah mengalir ketika modal digunakan oleh banyak orang. Tak hanya fisik dan ekonomi, Jumali juga memfasilitasi aspek spiritual, pengajian dan majelis zikir kecil tiap malam Jumat di rumah kiosnya. Doa bersama dan saling menguatkan menjadi ritual rutin. Ia juga menyumbang peralatan ibadah sederhana, sajadah, sound system kecil, dan Al-Quran wakaf. Orang mulai menuturkan bahwa pengajian tersebut menjadi penghapus lelah dari rutinitas berat. Setiap shalawat dan zikir mengundang suasana hati tenang dan membangun persaudaraan. Disinilah, sedekah jariah berupa ilmu, fasilitas ibadah, dan komunitas terbentuk bersama.
Kiosnya bukan sekadar titik transaksi. Setiap pelanggan mendapat pelayanan bukan hanya ramah, tapi juga diperlakukan sebagai saudara. Bakso berkah bukan slogan kosong, karena tiap pembeli boleh sisihkan Rp500 atau Rp1.000 sebagai sedekah jariah untuk amal komunitas. Dalam sebulan, terkumpul dana untuk membeli Al-Quran wakaf, membiayai kursus baca tulis Al-Quran gratis, bahkan membantu biaya sekolah anak yatim sekitar. Pelanggan pun merasa ikut beramal. Walau beli 1 mangkok, aku bayar pahala buat anak yatim, kata Mbak Sari, pelanggan setia. Pahala kolektif ini nyata. Sedekah kecil tiap mangkuk menjadi alat merajut keberkahan komunitas. Konsep multiplier effect dalam sedekah bisa memacu dampak ekonomi dan sosial di komunitas Jumali. Mini koperasi halal memberi modal. Sedekah jariah benar-benar diuji. Dana kecil bisa membuka peluang usaha baru, menyediakan sepeda sekolah, hingga membangun fasilitas baca. Lebih hebat lagi, pedagang yang dulu dipinjam diajari membayar zakat simpanan, sedekah rutin, dan menyisihkan sebagian keuntungan kembali ke koperasi maju. Sedekah berputar, bukan berhenti. Kekuatan sedekah jariah akan terus mengalir jika masih memberi manfaat kepada manusia saat seseorang telah tiada. Menjelang akhir cerita, Jumali menyusun wasiat, kios, koperasi, bak penampung air, dan taman bacaan agar tetap amanah. Ia melibatkan rekan terbaik dari desanya sebagai nashir atau pengelola, memastikan keberlanjutan. Ia ingin gurunya, teman kos, dan masyarakat dapat memanen manfaat saat ia tiada. Semua dilakukan agar sedekah jariah dalam bentuk fasilitas, ilmu, dan dukungan ekonomi menjadi warisan tak terputus.